Sekarang saatnya kita mereaction isi chat antara terduga Dr. Oki Pratama dengan Melvin owner Daviena. By the way, buat kalian yang nyari konten gue sebelumnya, yang nge-spill chat antara terduga Nikita Mirzani dengan Melvin owner Daviena, itu konten udah kena take down TikTok ya guys ya. Jadi sekarang kita bahas aja yang ini. Oke, kita mulai dari sini. Nih, si Melvin bilang aku manusia biasa. Terus si Dr. Oki nyautin, minta petunjuk dan gak mau salah langkah, dikasihlah kontak Nikita Mirzani. Kata gue kayak, Dr. Oki lu kagak salah nyuruh si Melvin minta petunjuk ke Nikita Mirzani supaya kagak salah langkah. Harusnya lu suruh minta petunjuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokter. Minta petunjuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Terus nih ya, bawa-bawanya ini yang ngeri nih ya. Bawa nama aku, pasti dia mau diajak bicara. Jadi Melvin ya, kalau kagak berhasil bawa nama Dr. Oki, lu bawa gorengan ya. Siapa tahu dia mau diajak bicara. Soalnya enak tuh buat berbuka puasa ya. Jangan banyak melawan kalau sama dia. Atlet taekwondo kali dok, banyak melawan ya. Terus ini ke bawah-bawahnya nih. Kalian bisa baca ya, Melvin masih minta tolong baik-baik. Terus ini lanjutannya, nih kita baca yang atas ini ya. Kata Melvin, hanya niat untuk menghilangkan sedikit bebanku. Melvin, kalau lu pengen menghilangkan sedikit beban, lu panggil kuli panggul. Kalau lu manggil Nikita Mirzani, beban lu nambah dong. Itu lu disuruh nyicil sampai 15 miliar. Nambah dong, berarti dong bebannya dong, ya kan? Nih kalian pause lah ya, kalian baca sepuasnya ya. Terus ini lanjutannya, kalian pause, kalian baca. Ini lanjutannya lagi. No, kata Dr. Oki, si Melvin disuruh bilang, kak pengennya aku nambah keluarga kak. Kata gue kayak, Melvin, lu kalau mau nambah keluarga, lu bilang dong sama gue dong. Gua aja jadi adik online lu ya. Ribet dong kalau nih kita dijadiin keluarga. Ini nih, ini yang lucu lagi nih. Izin aja boleh video call kak. Kamu nangis deh di situ. Dia lulu itu kalau udah orang sedih. Kata gue kayak Dr. Oki ini ada-ada aja ya, si Melvin disuruh nangis di depan Nikita Mirzani. Kata gue Melvin, mending elu ya nelpon sutradara Indosiar. Nah, lu nangis no di depan dia. Untung lu dijadiin artis FTV, ya kan? Ngapain lu nangis di depan Nikita Mirzani? Lagi ini sebenarnya ada notesnya nih, cuma nggak tertulis nih, tersirat nih notesnya nih. Lu video call nangis, tapi sambil ada adegan ngelap air matanya pakai duit ya. Karena kalau kagak ada duit lu nangis doang kagak ngaruh ya. Ini yang lebih mengenaskan lagi nih. Si Melvin bilang, dok kenapa dia sebegitu bencinya sama aku dok? Apa salahku sama dia? Gue jadi keinget lagu The Massive. Apa salahku? Hayo, apa salahku tuh si Melvin no. Ini lanjutannya lagi ya. Si Dr. Oki masih aja tuh. Ya izin aja video call dia, aku jamin dia lulu asal kamu nangis. Masih aja orang disuruh nangis. Nah ini yang terakhir ya. Aku jamin dia lulu asal kamu nangis. Beneran, nangis beneran dong. Karena ternyata diminta 15 miliar. Nih si Melvin ngasih unjuk SS-an cecetan dia sama Nikita Mirzani, minta 15M. Terus si Melvin bilang, dok mana sanggup sekarang aku kasih segitu. Video call aku bilang nangis. Masih aja orang disuruh nangis ya. Kata gue kayak, lu bisa bayangin gak? Ini yang ngechat Nikita Mirzani, si Melvin owner Daviena. Lu bayangin kagak kalau yang ngechat Nikita Mirzani Melvin Tenggara, sama Melvin owner Daviena aja minta 15M. Kalau Melvin Tenggara minta berapa dia kira-kira ya? Kata gue ini dunia skincare begini amat sih. Kemarin Dr. Reza Gledy, sekarang Melvina ownernya Daviena. Nggak lama setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan atas kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, sekarang muncul lagi chat baru yang diduga percakapan antara Melvina sama Nikita.
Isi percakapannya tuh nggak jauh beda sama kasus yang kemarin, minta duit biar diem. Kalau kemarin ke Dokter Reza itu 5M, kalau ke Daviena 15M. Ya gimana ya, Nikita itu kan artis, jadi kalau mau ketemu dia tuh harus pakai duit gitu. Kenapa Nikita tuh minta uang tutup mulutnya kok mahal banget gitu, sampai MM-an? Ya karena apa yang keluar dari mulutnya Nikita tuh netizen pasti percaya gitu. Dan itu yang ngomong asistennya. Emang iya? Hey guys, banyak banget yang nanya sama saya kenapa siapa Reza Gladysnya nggak ikutan ditangkap. Jadi gini ya guys, saya kasih tahu sama kalian semua supaya kalian paham. Saya pun juga dapat informasi dari orang-orang yang paham tentang hal ini, oke? Jadi permasalahannya ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau misalkan Dr. Gladys itu ditangkap, itu yang melaporkan harus BPOM dan orang-orang atau masyarakat yang terkena imbasnya akibat krim abal-abalnya itu gitu loh. Nah, jadi saran saya nih, kalau memang kalian mau ditangkap juga dia, ya kalian laporkan, push yang namanya BPOM. Jangan sampai lewat nih permasalahan ini oleh dia dan tidak dikonsentrasikan dalam penanganan kasusnya seperti itu. Kalau memang sudah terbukti dan sudah di asesmen, bukan asesmen ya, artinya sudah diuji lab dan sebagainya. Kalau memang itu sudah terbukti memang krim abal-abal dan menyalahi aturan, itu sudah masuk gitu. Jadi katanya menurut kalian kan itu sama-sama dia juga bersalah karena dia ketakutan, makanya dia bayar 5 miliar atau 4 miliar gitu loh. Nah, jadi ini beda kasus nih guys ya. Memang mungkin dia ketakutan, karena dia mungkin ketakutan makanya dia nggak ambil pusing, makanya dia langsung ngasih duit gitu loh guys ya. Jadi memang ini dua kasus yang berbeda guys. Jadi kalau memang benar-benar Anda atau kalian semua menuntut agar Dokter R itu masuk, ya kalian lapor gitu, oke? Push yang namanya BPOM gitu ya guys. Ada orang yang dia nggak mau punya atau nggak mau pusing dengan permasalahan, apalagi berhubungan atau bermasalah dengan seorang yang huru-hara, yang suka huru-hara lah seperti itu ya. Jadi tipe orang itu berbeda. Kalau memang benar-benar mau dijebloskan atau mau dilaporkan, silahkan laporkan yang memang benar-benar yang ada hubungannya dengan keterkaitan ini gitu ya guys ya. Ayo mulai sekarang push yang namanya BPOM agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik gitu loh. Karena menurut DPR RI ya, komisi berapa itu, Nafa Urbah juga ngomong begitu, yang wajib melaporkan atau mereview semua skincare yang ada di Republik ini yang berkepentingan adalah BPOM, bukan dokter, bukan siapapun, apalagi untuk konsumsi publik dan ujung-ujungnya jualan. Oke guys, paham ya sekarang ya. Jadi sekarang tugas kalian untuk nge-push yang namanya BPOM tuh. Bagaimana keadilannya gitu. Kalau memang ini kita dijebloskan, ya jebloskan juga sekalian sama dia, tapi berdasarkan laporan kalian. Oke guys, salam Lita Gading. Yang namanya uji lab atau review atau segala macam itu adalah wewenangnya BPOM, tidak boleh diambil. Walaupun apapun yang dikerjakan BPOM memang tidak bisa selalu viral karena dia memang bukan bintang, bukan selebgram. Tapi kan segala sesuatunya bisa dicek di IG-nya atau sosial medianya BPOM. Kak, kemarin dari BPOM juga mengatakan Doktif tidak boleh sembarangan mereview skincare, produk segala macam. Berarti itu sebenarnya adalah tugas dari BPOM. Itu tugas dari BPOM. Berarti semua orang walaupun dia memiliki sertifikat ahli kecantikan atau dokter kecantikan tidak boleh Uji lab sendiri tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Itu ada hukumnya. Apakah nanti dari BPOM juga akan ada memberikan kayak penyuluhan gitu, kayak tidak semua orang bisa mereview skincare, itu adalah tugas BPOM. Memang semuanya selain BPOM tidak boleh mereview produk UMKM di Indonesia ataupun skincare, tidak boleh sama sekali. Udah jelas-jelas dibuktikan produknya abal-abal, masih bisa sombong begitu. Dan kalau yang sombong, yang kau merasa paling kuat, kau merasa paling suci, kau merasa paling benar, itu hancurnya hancur banget. Apa? Baik-baik Mbak, nama Mbak jadi target pelaporannya. Oh silakan, silakan, silakan banget. Tes udara Panasonic Gold Doktif aja, nggak masuk tuh. Kebebasan bernafas. Mau dijebak, nggak dapat, nggak kena. Doktif, mau dilaporin aja nggak bisa. Lu sok-sokan mau ngelaporin gua.
Keluar bahasa Medan aku jadinya. Kan Niki itu pasti bebas lah. Kan nanti di persidangan, hati-hati loh, saksi bisa jadi tersangka. Takutnya saksinya malah di apa namanya, ditanyain pasti kepolisian, jawabannya beda, pasti tanya sama hakim. Nah, blunder. Aduh, ada-ada aja deh. Kalian tahu kan saksi-saksi yang dulu sering ada di Mahkamah Agung, itu kan goblok-goblok semua kan kalau ditanyain. Ya begitu ntar kalau di pengadilan, kalau saksinya itu ntar ditanyain sama Pak Hakimnya. Ingat ya, Pak Hakim itu kan suka bermain ini ya, bermain kata gitu kan, menjebak lah, istilah menjebak kata. Kalau misalnya jawabannya itu pelangak-pelongok ya, kayak si bawang, ya udah gitu loh. Dapat salam dari Nicole, Kak. Tuh Nicole. Ngapain dapat salam dari Nicole? Gue sama dia berteman. Duta pelangak pelongok, duta lapor. Dia tuh julukin duta lapor aja, guys. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kak, siapa tuh cewek yang masuk acara DP? Nggak tahu, gue nggak pernah nonton. Kayak takut lah, sebangkai-bangkainya tertutup tuh kan pasti kecium juga kan? Ya nggak sih? Duta pelangak pelongok, kalau ditanya begini matanya. Pas banget kan gitu. Duta lapor, duta pelangak pelongok, 5 digit kagak tahu berapa. Goblok. Ih, itu suaminya juga ya. Suaminya itu juga, aduh. Bingung gue mau bilang apa, beneran deh. Gitu. Orang mah kalau nggak ada apa-apa, nggak takut gitu, nggak usah main inilah, nggak usah main kepolisian gitu, iya kan? Ani-ani, cantik dikit sekarang dikatain ani-ani. Anak gue udah 3, suami gue 1. Heboh deh lu. Gue liat dulu nih siapa. Oh, buzzer. Kenapa sih pada pakai buzzer semua? Heran deh gue. Iya. Ngeri ya buzzernya si duta lapor ini. Banyak banget gitu loh. Tapi kenapa harus pakai buzzer sih? Berarti bayar buzzer, bayar ini, kenceng duitnya. Gue rasa itu buzzer itu dipaketin juga tuh sama dia, kayak pas apa, kayak dia beli paket skincare di apa, di China sana kan. Kalau skincare itu satu paketnya itu kalau di China itu modelnya itu sekitar 30 sampai 50 ribu tuh ya, itu udah paling oke lah ya. Ada juga yang 10 ribuan gitu kan.
Gua rasa dia ini ya, gua rasa nih ya, feeling gue nih, ya, dia ini paket buzzer juga gitu loh, ya kan? Jadi ada tim-timnya. Nah, kalau misalnya ada yang head comment di tempatnya dia kan dihapus-hapusin tuh sama dia. Ngapain dihapusin gitu loh. Jadi ada tim-timnya si ini nih, tim-timnya si Bawang ini gitu. Suka banget diiniin. Dia apa namanya dihapus-hapusin, diblok gitu-gitu. Ngerasa banget batin ini kesiksa, say. Sakda, sakit dada. Sakda, sakit dada aku gitu kan. Lama-lama kena ini dia tuh. Aduh, kena mental. Nah jantung beneran. Karena gak kuat kan baca-bacain komen. Harus jadi strong woman lah gitu. Iya kan. Ngeri kalau udah sakda ini, ngeri gitu kan. Bisa tiba-tiba dia mati berdiri. Hati-hati loh guys. Kalian jangan kayak gitu ya. Jangan punya ini, apa namanya, pengerian sakda itu. Gue takutnya tiba-tiba dia stroke ringan. Nggak boleh menghina fisik ya. Tapi emang gue akuin sih mukanya itu putih. Cuman putihnya nggak natural. Putihnya tuh kayak apa ya? Apa sih? Putih dempul gitu loh. Netizen kan berhak ini ya, berhak bersuara gitu kan. Gitu. Putihnya tuh kayak putih dempul gitu, dempul makeup yang putih banget gitu kan. Yang katanya orang-orang nih kita kebal hukum, buktinya apa? Kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Cyber, ini kita ditahan, Mail ditahan, ya kan? Itu sudah membuktikan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya itu bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya, nggak bisa. Ini kan masih dalam proses hukum, semua itu bekerja secara hati-hati dan profesional. Gitu loh. Maka saran saya, himbauan saya kepada teman-teman abang-abang saya yang senior itu, ikuti saja proses hukumnya. Ya, jangan mengedepankan keinginan gitu loh. Nggak terima nih kalau cuma 2 aja, jangan. Oke. Pastilah kalian kan lebih senior dari saya, jam terbang lebih tinggi dari saya. Kalian tahu dan aturan proses hukum seperti apa. Itu loh. Oke, berarti dalam artian kalaupun memang ini kan masih dalam terus penyidikan ya bang, masih penyidikan, pembuktian segala macam. Kalaupun memang pada akhirnya katakanlah memang ada keikutsertaan, selama itu dari proses panjang, itu oke dong berarti dong. Maksudnya? Gini loh, kata dia bang bilang janganlah memaksakan kan. Loh, ini kan iya betul, ini kan sudah dalam proses itu, masih proses iya, kan masih proses hukum masih berjalan. Betul. Tapi kalau di tengah jalan pada akhirnya memang ada sedikit keterlibatan, berarti ada pembelaan juga dari abang nanti ya dong, dari ya, nanti kita lihat. Ya kan arti seperti saya sampaikan bahwa Dr. Oki tadi malam 2,5 jam sudah menceritakan seutuhnya berdasarkan juga dengan bukti-bukti yang dia miliki kepada saya. Sementara ini sampai detik ini dengan apa yang disampaikan Dr. Oki, ya saya memahaminya bahwa ini adalah orang baik yang berada di salah tempat, di tempat orang yang pada berseteru. Ya, kita ngomong yang bener-bener aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian.
atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah, sekali lagi jangan berlebihan, keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya, para senior saya di sebelah sana itu berhasil se-Indonesia, mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh ya. Jadi mau apa lagi? Oke. Gitu. Bang, kalau Bang Dr. Oki hadir Bang? Yang bilang nggak datang siapa? Abang datang hari ini. Ya, saya masih dalam komunikasi karena saya kan ada janji sama penyidik juga ya. Gitu loh. Tadi penyidik telepon saya, "Bang, mohon izin saya masih di Bareskrim." Gitu loh, berkenan nggak menunggu? Ya sudah, saya bilang saya sudah ada di Polda. Gitu. Bang, dengan beredarnya rekaman suara termasuk bukti chat yang di akun-akun itu, ada nggak sih potensi Dr. Oki konsultasi ke Abang bakal melaporkan, Bang? Ya, jadi yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap ya menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Gitu. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overclaim. Ya nanti kita lihat. Bang, ini kalau saya orangnya mungkin ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Ya. Bang, ini Bang, satu pertanyaan lagi Bang. Banyak yang netizen berspekulasi bahwa Dr. Oki juga kecipratan uang dari MN, itu benar apa enggak Bang? Itu tadi malam sudah saya pastikan, dia juga sampai demi Allah demi Tuhan, dia menyatakan, "Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun ya persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, Bang. Saya sudah lebih dari cukup, Bang." Ya, ini saya kutip pernyataan dari Dr. Oki. "Saya lebih dari cukup punya uang daripada saya harus ambil uang dari hasil begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai." Ya. Dan ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, "Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani?" Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh, nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut, apalagi mau meres-meres orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh lah, jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah saat ini. Bang Sunan, izin Bang menegaskan aja nih, berarti agendanya hari ini aja ketemu Dido, tidak ada pemeriksaan dan segala macamnya. Mana? Agenda hari ini, penegasan hari ini Pak, agendanya. Oh, pemeriksaan nggak ada. Justru kan gini, saya selaku kuasa hukum, saya wajib datang ke penyidik